Sobat WK, kembali lagi dalam program Cerita Hati. Kalau tadi sebelumnya Mas Yos sudah menceritakan dari awal mula Mas Yos didiagnosa menjadi penyandang kelainan darah hemofilia, akhirnya terus berlanjut di sekolah dasar, SMP, remaja, hingga akhirnya di bangku kuliah dan akhirnya bekerja begitu ya Mas ya. Terus sekarang yang membuat saya penasaran nih Mas, ini Mas Yus kan memutuskan untuk berumah tangga, dan tadi Mas Yus sedikit menyinggung bahwa cukup insecure atau cukup minder untuk melihat orang-orang sekitar nih udah ada yang menikah begitu ya Mas ya, dengan latar belakang Mas Yus sendiri membuat Mas Yus berpikir bahwa saya bisa gak sih gitu ya Mas ya. Mungkin bisa diceritakan ada yang nerima enggak apa sih? enggak gitu ya Mas ya. Mungkin Mas Yus bisa diceritakan lagi Mas terkait dari proses akhirnya di usaha ke-6 berhasil meminang sang istri begitu Mas. Bertemunya di mana? Ceritakan nggak ya? Boleh Mas, biar jadi motivasi juga buat Sobat WK ataupun teman-teman yang memang seperjuangan dengan Mas Ius, terutama laki-laki yang memang sedang mencari gitu ya Mas. Iya sih, pasti akan saya ceritakan karena jadi hemofili itu jangan minder. Jangan minder. Iya, harus percaya diri. Dan ketika saya hijrah ke Jakarta menemukan treatment hemofili yang sebenarnya waktu itu saya di nama treatmentnya ada gak sih Mas? Iya, isi faktor 9 itu. Yang isi faktor 9 itu. Isi faktor 9 itu. Oh, yang Mas bilang akhirnya disitulah bahwa saya faktor 9, diisi faktor 9, terus semua berangsur tenang ketika hemofilia saya kambuh gitu. Nah, di situ juga saya berbalik menganggap hemofili itu anugerah terindah buat saya. Karena dengan hemofili saya jadi tahu luar negeri. Dengan hemofili saya jadi tahu Indonesia lebih luas lagi. Karena dari organisasi hemofili itu saya pernah dikirim ke Kanada, pernah ke Bangkok. Itu untuk apa Mas? Kongres Hemofilia Dunia. Ada juga trainingnya juga. Kongres Hemofilia Sedunia. Mas Ius mewakilkan dari Indonesia sendiri atau ada tim juga Mas? Ada beberapa. Tapi yang waktu ke Kanada penyandang hemofili saya ada Dokter Novi. Berdua. Dari Indonesia. Untuk training organisasi hemofili. Siap. Jadi bisa ibaratnya keliling negara-negara begitu ya Mas ya. Kamboja, Bangkok, Kanada, sama itu mulai tahun berapa Mas? Mulai 2004 akhirnya? Saya ke Bangkok. 2004. 2006 saya ke Vancouver, Kanada. 2000 saya lupa ya, ke Kamboja. Jadi udah ada beberapa. Nah, dari situ kan akhirnya dengan hemofilia Mas Ius bisa mengenal kehidupan selain di luar. Itu yang membuat saya semakin percaya diri, dan saya harus mentransferkan energi tentang percaya diri ini ke teman-teman hemofilia yang lain. Karena ketika kita sudah bersahabat dengan hemofili, segala sesuatunya itu kebuka dengan sendirinya. Saya bisa menemukan jodoh saya menemukan rezeki saya tahu luar negeri, tahu Indonesia lebih luas juga, karena hemofili. Dan seleksi alam, saya ketemu orang-orang baik, karena hemofili juga. Mana yang tulus, mana yang enggak, gitu. Itu kerasa banget. Nyata adanya gitu ya Mas ya. Tadi yang ditanyakan tentang proses menikah. Sampai akhirnya ketemunya di mana nih Mas? Ya, saya sih kalau nembak perempuan pede. Tapi kalau mulai agak-agak serius, deg-degan gitu. Baru kerasa ya. Iya gitu kan. Nah, karena dalam perjalanannya ada yang nerima hemofili saya, keluarganya enggak. Terus ada nerima hemofili saya, keluarganya nerima, tahu-tahu kaminya ada ketidakcocokan. Oke. Awalnya lah seperti orang lain. Proses sih.
sampai akhirnya ya udah deh, nanti juga bakal ketemu mungkin kalau Iya. memang saya harus ada jodohnya. Iya. Jadi saya waktu itu fokus ke organisasinya aja. Dan waktu itu juga kan saya kuliah lagi kan. Yang S2 ya, itu psikologinya psikolog. kan. Udah tuh, udah gitu pas usia 31 lah. Mulai tuh panik lagi, loh udah 31 ya. Nggak gitu. berasa nih usia gitu ya Mas ya? Nggak berasa nih walaupun teman-teman udah nikah. Gitu. Oh iya saya 31 nih, saya kapan nih? Gitu. Nah, nggak, saya lupa proses itu gimana. Jadi saya tuh suka pengajian ke Sunda Kelapa tuh, yang di Menteng. Ketemulah di situ. Oh justru ketemunya saat pengajian? Justru bukan saat pengajian. Oh. Saya nggak kenal dia juga nggak kenal saya. Pas bubarannya justru beli nasi goreng. Nah, Selesai pengajian itu tuh. Iya, selesai pengajian kan ada nasi goreng. Lapar dulu nih, mau mampir makan gitu. Sekitar jam 9-an gitu lah. Ngobrol tuh dari situ. Dari situ ya kurang lebih prosesnya cuma 15 hari. 15 hari. Iya. Jadi dari proses pengenalan berarti tukang nasi gorengnya bakal inget banget dong Mas tempat di mana pertama kali Mas Yus bertemu istri gitu. Dari situ 15 hari. Iya. Nah, dari 15 hari akhirnya ya Mas Yus meyakinkan sang istri. Saya perkenalkan hemofilia, kan ada buku tentang hemofilia, saya kasih. Oh gitu. Iya, saya kasih dan tolong dipelajari sama orang tua kamu. Gitu. Oh Mas Yus sampai seterbuka itu bahwa nih hemofilia itu gini nih, kalau ini lebih lengkapnya di buku nih gitu ya. Gitu. Terus pembiayaannya gitu kan. Terus respon Kata ayahnya kasih saya waktu 2 hari gitu. Mau baca dulu gitu. Oh. Nah setelah 2 hari boleh tuh ke rumahnya. Akhirnya 2 hari itu tuh mungkin dengan pertimbangan dari keluarga. Yang lucunya saya ngajak ta'aruf di IGD RSCM. Unik sekali ya Mas. Iya, di IGD RSCM waktu itu ada acara hemofili, saya ajak dia untuk tahu hemofili. Oke. Saya belum bilang saya hemofili. Oh saat itu Mas belum memberikan pernyataan? Belum ngasih tahu kalau saya hemofili ini. Baru Mas ajak aja, mungkin bingung juga kali ini diajak mungkin buat kerjaan atau komunitas tapi gitu? Lebih, ya komunitas aja. Ke acara selesai, terus baru saya bilang, kan saya sama hemofili sama. Gitu. Loh, bener kan katanya. Saya kok nggak ngelihat kamu hemofili kan, kadang-kadang ada yang kelihatan juga. Yang kelihatan itu biasanya gimana? Kalau sedang bengkak, kan jalan atau gimana. Waktu itu kebetulan fisik saya lagi on banget. Mungkin karena senang juga ya Mas ya, karena happy juga. Saat itu juga karena harus tahu sikut saya bengkak, jadi harus ke IGD RSCM. Ya udah deh sekalian lu ikut nih treatmentnya gitu. Terus dia tuh bilang, oh berarti kamu tuh kalau mobil kurang bensin ya, ya iyalah kurang lebih begitu bahasa awamnya. Oh ya udah nggak apa-apa sih. Oh gitu. Jadi gimana nih? Ya udah deh Bismillah aja. Oke. Nah dari situ kasih buku, 2 hari kemudian ke rumahnya, terus kayak ya udah nih kan Betawian gitu. Iya. Karena walaupun orang Tasik. Iya, tapi lama di Jakarta. Gayanya tuh udah gaya Betawi. Udah nih katanya. Dengan bahasa Betawinya. Terus akhirnya mau apa lo? Langsung di ini. Iya. Langsung di to the point ya Mas. Terus Mas Yus akhirnya memberanikan diri serius gitu kan. Proses dari tanggal 5 Desember, akad nikah tanggal 20 Desember tahun 2007. Itu gimana perasaan Mas Yus? Ternyata selain keluarga Mas Yus yang menerima keberadaan Mas Yus nih dengan latar belakang Mas Yus, ternyata calon mertua lah saat itu ya Mas ya, memberikan merangkul lah ya, bisa dibilang merangkul ya Mas. Sampai detail udah dibaca, ditanya-tanya yang kurang paham di buku, terus jatuhnya jadi kayak wawancara berarti maksudnya konsul kayak proposal terus unik ya Mas. sampai
pembiayaan dan segala macam. Iya, gitu. secara gamblang itu Mas Ius terangkan juga. Iya, udah dijelaskan. Udah. Mm-mm. Nikah lah tanggal 20 Desember. 20 Desember tuh akhirnya menikah. Kalau udah berarti 15 tahun nikah, belum dapat rezeki keturunan. Tapi pasti didoakan selalu penting sehat. Sehat ya Mas. Tapi dari mungkin kalau berkenan nama istri Mas Ius sendiri siapa? Teti. Teteh Teti, berarti manggil Iya. Teteh ya. Teteh Teti nih, oke. Mas, ada yang mau disampaikan gak sih sama Teteh Teti nih yang ya sejauh sampai sekarang nih setia menemani Mas Ius, otomatis dengan udah berapa tahun pernikahan? 15 tahun. Dari 15 tahun itu Mas Ius pernah ada pergejolakan dari sang istri, misalkan kan dari Ada awal dikasih umum ya, kalau rumah tangga tuh pasti ada yang namanya apa ya, penyesuaian. Kalau terkait dengan hemofilianya pernah ada Enggak akhirnya? sih, justru bukan dari hemofili. Jadi ada adaptasi ini misalnya. alamiah aja, karena kan ketemu cuma 15 hari kayak gitu. Ya penyesuaian aja. Apa Mas yang mau disampaikan mungkin? Ya, kalau waktu itu Udah mau menerima sesuai Mas dengan Ius. lagu Naf, Wih, akhirnya menemukanmu. itu menjadi Nyanyiin dikit dong Mas. itu jadi Ngena ya? lagu yang selalu Berlagu. saya nyanyikan ketika misalnya ada yang nyanyi di pernikahan. Lagu ini aja gitu ya. Selalu lagu itu. Jadi kekhawatiran Mas Ius saat itu merasa insecure dengan ada gak sih yang menerima saya dengan latar belakang saya ini, akhirnya terjawab dengan mungkin dengan perjuangan Mas Ius juga. Dengan Mas Ius memberikan, kalau menurut saya Mas, dengan Mas Ius memberikan buku calon mertua gitu, itu pasti kan jadi ini juga lah buat Mas Ius. Iya, betul. Keberanian. Udah deh, daripada susah-susah ini aja dibaca gitu. Tapi dari 15 Karena kan kalau buku udah pasti ya, Iya. bukan kalau dari Om, mulut saya misalnya takut. bisa aja dibaik-baikin atau ditutup-tutupin. Iya. Gitu. Kalau buku kan konkret, apa adanya, gitu. sesuai gitu ya Mas. Tapi dari 15 tahun pernikahan, istri Mas Ius sendiri akhirnya kan memang sudah menerima begitu ya Mas ya, menerima. Tapi pernah ada Mas Ius pernah drop, terus istri setia menemani gitu? Ada tahun 2014 saya mengalami lagi perdarahan di lutut sebelah kiri, agak hebat, sampai harus pakai kursi roda. Itu habis aktivitas atau tiba-tiba? Tiba-tiba. Oke. Karena mungkin saya telat Nyuntik faktor 9 itu Mas. Harusnya udah saya suntik, saya antar dulu deh gitu kan. Kalau suntik itu mana Mas? Suntik itu sebelah mana Mas? Buat Di vena. oh, Dimana aja. kalau kayak gitu bisa suntik Saya bisa sendiri. suntik sendiri. Berarti istri udah sering membantu. Kalau istri nggak berani. Oh justru nggak berani. Berarti semua di Iya. Mas Ius sendiri gitu. Karena kan diajarkan untuk home therapy ya. Jadi nggak bergantung dengan orang lain begitu ya Mas ya. Apalagi kalau urgent nih. Iya. Kalau menunggu orang lain kan nanti Iya. oke gitu udah diterapi biar. Iya. Tahun 2014 tuh harus pakai kursi roda. Istri nemenin ke kantor. Oke. Ngedorong kursi roda itu. Sampai berapa bulan sih? Lumayan sih, lebih dari 5 bulan. Pakai kursi roda? Iya. Berarti nggak bisa bekerja atau? Bekerja tapi nggak bisa jalan. Oke, gitu. jadi pakai kursi roda. Iya. Ya tetap aja, apalagi kalau di rumah pasti nanti Mas yang mau melakukan aktivitas Iya. mungkin seperti mandi, makan kan Iya, pasti kan betul, dibantu gitu ya Mas. dibantu, Mungkin iya. agak sulitnya di situ Iya, ya. betul. Itu berjalan sama 5 bulanan Mas. Lebih deh kayaknya. Lebih. 7 bulan, 8 bulan. Tapi istri Ya. setia menemani ya Mas. Betul. Sampai di kantor pun nungguin sampai pulang kerja. Jadi kayak ikut kerja. Istri di kantin gitu. Saya di ruangan saya. Oh gitu Mas. Ketika saya butuh ke toilet, Masnya dipanggil, panggil. terus didorong. Nah, setia benar-benar dari awal memang Mas Yus sudah memberitahu, Iya. jadi ibaratnya resiko akan hal itu sudah tidak Betul. sudah diterima begitu ya Iya. Mas ya.
Oke. Nah, Mas Yus, mungkin terakhir nih Mas, kan Mas Yus salah satu yang aktif di komunitas hemofilia. Itu ada namanya gak sih Mas? Nama Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Oh, Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Itu jumlahnya udah berapa Mas? Anggota? Jadi itu tidak bukan dikasih kartu anggota iya, gitu iya. Ya, tapi yang bergabung penyandangnya ada kartu identitasnya. Oke. Nah, yang bergabung se-Indonesia itu ya itu tadi kurang lebih 2.700 sampai 2.800-an lah gitu. Nah, sekarang itu HMHI diketuai oleh Profesor Jayadiman Gatot. Profesor Jayadiman Gatot. Se-Indonesia ada 21 cabang. 21 cabang. Ya. Jadi ya alhamdulillah semakin penyandang hemofilia itu semakin menemukan cara treatmentnya. Tapi selain Mas Yus menyuntikkan faktor 9 itu, ada obat atau ini yang lain nggak Mas? Buat nggak ada. Jadi benar-benar poin faktor 9 aja. Itu Mas Yus dapatkan setiap dari BPJS. Oke. Setiap apa Mas stoknya gitu? Itu bukan stok, tapi saya kan kontrol tuh. Seminggu sekali. Kontrolnya seminggu sekali. Iya. Sampai sekarang nih Mas? Masih. Di rumah sakit saya kerja. Yang kerja. Jadi lebih mudah juga ya Mas ya? Iya. Jadi memang dalam 7 hari itu suka ada aja gitu yang bengkak. Kayak hari ini tuh sakit banget gak sih? Hari ini habis kontrol lutut ini nih. Temen tadi yang mungkin juga ini seiring dengan kan lutut itu nopang badan ya. Saya agak susah menurunin badan nih sekarang. Itu berasa banget. Jadi berasa di bagian-bagian dengkul sini ya Mas, saya jari gitu. Oke Mas Yus, mendengar perjuangan Mas Yus dari awal, terus tadi dengan ibu siapa Mas? Ibunya Mas Yus namanya? Ibu Hindana. Ibu Haji Hindana. Itu berarti ada di Tasik sekarang? Iya, di Tasik. Tinggal dengan ayah. Ayah masih ada dulu. Ayah saya usia Pak Haji Otang usia 86. Ibu 84. Alhamdulillah. Mas, kalau dibayangkan nih Mas, kedua orang tua Mas Yus nih yang sampai sekarang diberikan kesehatan untuk bisa melihat Mas Yus juga begitu ya. Pasti selain ibu pasti ada peran ayah gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit peran ayah Mas Yus nih, apalagi sebagai anak laki-laki, diberi wejangan apa Mas? Atau ada pesan momen apa yang bikin Mas Yus tuh jadi sosok laki-laki yang kuat dan hebat gitu? Dari ayah sih ngalir seperti biasa aja, karena mungkin Yus kecil itu kan sering sakitan, jadi yang mendominasi ngopenin itu ibu. Jadi komunikasi itu lebih ibu. Ayah sih support aja gitu. Ngikut aja gitu ya. Kayak misalnya harus kontrol ke Bandung, ayah nyupirin gitu. Jadi apa namanya? Ketika harus kontrol ke Bandung waktu itu atau enggak treatment ya ibu sama bapak gitu. Jadi mendukung. Betul. Oke Mas, mungkin nih kalau dibayangkan ada kedua orang tua Mas Yus gitu, terutama Ibu Haji Hindani ya. Hindana. Oke. Apa yang mau disampaikan Mas, mengingat dari kecil Mas Yus sudah selalu ditemani titik-titik terendah, bahkan sampai Mas Yus sekarang nih bisa berkomunikasi dengan saya dan memberikan motivasi untuk teman-teman yang lain tuh. Apa sih yang ingin Mas Yus sampaikan gitu buat ibunya Mas Yus gitu dari hati terdalam? Mungkin bisa perjuangan yang bikin Mas Yus tuh sampai sekarang tuh ya semua perjuangan orang tua tidak bisa anak balas begitu ya Mas ya, selain kita menjadi anak yang berbakti begitu. Kalau Ibu Mas Yus nonton video ini, apa yang mau disampaikan gitu Mas? Ya sampai sekarang masih diberi kesehatan gitu.
yang merangkul Mas Yus terus, membuat Mas Yus menjadi sosok yang terbuka, bisa bersosialisasi sama orang sekitar dengan keistimewaan yang Mas Yus miliki gitu. Sosok ibu Mas Yus itu seperti apa sih gitu yang orang lain biar tahu di balik Mas Yus yang sekarang ada sosok ibu yang mendukung Mas Yus selalu tanpa kenal lelah. Dalam ya Mas. Berpuluh-puluh tahun. Buat apa sama Mimi? Apa Mami menjoy? Terima kasih untuk selalu ada dalam cerita hidup saya sampai hari ini. Saya bisa mendoakan dan minta keberkahan dari Allah untuk usia apa dan ini sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan selama ini menemani dan menjaga saya, menjadi pahala buat Mimi dan apa yang bisa dibekal dan nanti kita ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Ya, siap. Biar saya selalu panjang umur biar bisa saling support selalu buat Mas Ius gitu ya Mas Ius. Dan semoga orang tua Mas Ius juga sehat, diberikan usia yang panjang gitu. Sampai nanti Mas Ius bisa dianugerahkan anak dan meminang cucu begitu ya Mas ya dari Mas Ius. Dan sama-sama saling, kalau mungkin sedikit buat teman-teman yang lagi berjuang seperti Mas Ius, motivasi apa yang bisa Mas Ius sampaikan gitu? Ya, harus diingat Allah tidak akan mensia-siakan kita kenapa turun ke bumi. Yang pastinya kita itu akan menjadi bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita itu sia-sia. Pasti ada maksudnya kenapa kita diturunkan ke bumi. Untuk diri kita sendiri dan untuk orang di sekitar kita. Apapun yang terjadi, belajar untuk ikhlas dengan cerita hidup kita. Dan mau berdamai dengan diri sendiri ya Mas ya. Seperti yang sudah Mas Yus lakukan hingga saat ini, dan Mas Yus berhasil sudah bisa bekerja, melakukan rutinitas seperti orang biasanya begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih banyak Mas Yus atas waktunya. Saya sangat senang sekali bisa banyak dapat pengalaman, dapat pelajaran hidup yang saya sendiri bisa merasakan bagaimana perjuangan Mas Yus buat terus berdampingan dengan hemofilia yang Mas Yus miliki. Mas Yus sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami dari Warta Kota. Sama-sama. Untuk berbagi cerita gitu terhadap Sobat WK. Terima kasih sekali lagi Mas Yus. Baik Sobat WK, sekian bincang-bincang atau berbagi kisah Mas Ius dengan saya, dengan Sobat WK dimanapun kalian berada. Saya Yolanda, jurnalis Warta Kota, pamit undur diri dan terima kasih. Halo Dok, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan ini kan terkait penyandang kelainan darah hemofilia itu kan bisa diperkirakan hidupnya tak akan lama, sekiranya 10-20 tahun saja. Namun ketika tadi ada narasumber dia bisa hidup sampai usia 47 tahun. Itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, itu kan prediksi secara medis ya. Cuman kan kembali lagi umur itu di tangan Tuhan ya, nggak ada yang bisa tahu kapan dia harus meninggal, kapan dia bisa berumur panjang. Cuman memang penyakit hemofili ini adalah penyakit suatu
gangguan dari genetik juga karena turunan ya. Jadi makanya nggak boleh ada yang pembawa sifat gennya si hemofili menikah dengan yang pembawa sifat gen hemofili juga akan menghasilkan anak yang hemofilia. Nah, jadi kalau dia bisa hidup sampai umur 40-an, ya dia bisa menjaga permasalahannya. Misalnya jangan sampai dia terjatuh, akhirnya luka. Nah, kalau udah luka, pasien hemofili ini susah untuk penyembuhannya karena faktor pembekuannya nggak ada. Nah, disitulah hemofili itu adalah kekurangan faktor pembekuan darah. Nah, jadi diusahakan pasien-pasien ini pengidap hemofilia jangan sampai dia terluka. Jatuh sedikit walaupun nggak luka dia akan memar. Apalagi sampai luka itu akan lebih parah lagi jadinya. Akhirnya dia bisa sampai transfusi darah. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan jangan sampai terjatuh atau terluka seperti itu. Itu kan tadi ada secara pengumpulannya ada yang pendarahan tertutup dan terbuka begitu ya Bu. Dari tertutup itu mungkin kayak yang tadi Ibu jelaskan ada pembengkakan, terus kalau misalnya terbuka dia bisa pendarahan melalui hidung ataupun mulut begitu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan perihal itu. Ya, jadi selain tadi ada misalnya dia jatuh memar yang akan sembuhnya juga agak lama, apalagi kalau misalnya sampai teriris, luka teriris, nah itu juga sembuhnya juga bisa akan lama karena faktor pembekuannya nggak ada. Nah, dari mimisan juga kita juga nggak boleh sembarangan, juga kita harus benar-benar diperiksa, dipastikan permasalahannya apa, bukan hanya sekedar ada masalah di hidung, tapi juga di darahnya juga harus kita cek. Jadi kita jangan menganggap remeh suatu keadaan medis. Gitu. Terus secara misalkan sudah punya riwayat atau memang dia menjadi penyandang kelainan darah hemofilia itu seperti apa Bu untuk cara pengobatannya? Ya, biasanya nanti dokter juga membantu selain ada transfusi darah untuk penambah faktor pembekuannya yang memang di tubuh pasien hemofili ini juga tidak terbentuk. Nah, bisa juga ada obat ya dalam bentuk kering gitu. Jadi dia udah ada obatnya selain memang darah dari darah-darah pendonor ya. Nah, memang di rumah sakit juga sudah tersedia. Nah, jadi memang mereka harus kontrol rutin itu dah. Jadi para pengidap penyakit kelainan genetika tidak boleh diam begitu saja. Dia harus rajin kontrol ke dokter ya yang merawatnya dari kecil. Seperti itu sih. Bu, kalau terakhir pesannya untuk para penyandang kelainan darah hemofilia ini harus pastikan merasa atau minder gitu ya Bu. Mungkin ada pesan khusus Bu? Ya, sekarang ini saya lihat apapun itu pasiennya yang memang punya kekurangan, saya lihat mereka sekarang malah lebih maju ya. Mereka banyak yang tidak minder, malah mereka kreatif ya. Jadi supporting dari keluarga dan lingkungan terdekatnya itu sangat perlu. Jadi apapun itu kelainannya atau kekurangan dari tubuh si pasien, itu supporting dari keluarga, terutama orang tua, saudara, lingkungan sekitar, teman-temannya kalau memang dia sekolah, itu sangat penting ya. Jadi apalagi yang sekarang model bullying gitu ya, bullying gitu ya, nah itu kan tidak baik. Nah, makanya support yang positif itu sangat dibutuhkan bagi para penyandang ini. Bu, kalau ini kan genetik ya? Ya. Maksud saya nggak seperti diabetes atau darah tinggi ya. Itu genetik ini takdir ya, maksudnya bukan sesuatu yang bisa dihindari gitu. Penyakit seperti hemofilia ini tuh genetik, ya udah kita terima takdir aja. Nah, maksud saya apakah kita bisa menghindari penyakit seperti ini gitu? Ya, memang itu dari sana ya, nggak bisa kita hindari genetik itu. Ya, jadi emang udah kelainan genetik. Ya, jadi seperti talasemi, terus hemofili, kemudian juga sindrom Down, itu kan juga genetika. Nah, penyakit-penyakit genetika ini memang udah gangguan genetik ya. Kita nggak bisa ngerubah kotak-atik gitu. Jadi kalau memang dia sudah pembawa, kan jadi ada yang memang udah pengidap. Nah, kalau ada yang pembawa, jadi carrier namanya. Nah, itu sesama carrier itu nggak boleh menikah. Karena kalau udah menikah pasti akan menghasilkan anak yang langsung sakit seperti itu. Yang hemofili atau talasemia mayor, nah itu akan lebih, hidupnya akan tergantung terus sama transfusi darah. Berarti itu pentingnya ya, kedua pasangan ini, calon pasangan sama-sama. Jadi kalau memang kita punya gejala ya, pokoknya gangguan misalnya anemia, yang misalnya kok darah saya rendah terus, HB-nya, terus juga kalau misalnya
luka juga kok sembuhnya juga lama, itu tolong benar-benar diperhatikan dan berobat, konsultasi ke dokter. Permasalahannya apa? Jangan misalnya sembuh sebentar udah lupa, tapi kalau misalnya udah sembuh tapi besok misalnya kumat-kumatan lagi, sering kumat-kumatan, tolong diperhatikan lebih baik lagi. Pokoknya dituntaskan sampai kita mengetahui diagnosa yang sebenarnya penyakit kita itu apa. Dan kalau memang sudah terdiagnosa, itu tadi, jangan pesimis dan jangan langsung down. Karena tadi ya, support keluarga dan juga support berpikiran positif dari tubuh si pasien itu akan lebih baik. Karena itu juga akan membantu sel-sel kita jadi lebih hidup, seperti itu. Nah, terakhir dari saya, Bu, untuk hemofilia ini memang angka harapan hidupnya setiap tahun ada patokannya atau gimana sih? Ya itu tadi, kalau dia bisa menjaga supaya tidak sampai terjadi kecelakaan atau benturan, ya normalnya dia sih akan nggak apa-apa ya, maksudnya yang penting jangan sampai ini, kayak misal gosok gigi juga jangan sampai terlalu keras ya, karena itu juga bisa berdarah juga kan. Nah itu juga akan menyebabkan ya gangguan di darahnya juga. Jadi kan perlu obat lagi. Jadi memang kontrol rutin itu juga penting. Memang ada supporting obat juga dari dokter yang merawatnya. Nah itu jadi kontrol dan konsultasi sama dokter itu memang perlu, nggak boleh ditinggalkan begitu saja. Apalagi kalau kita sudah diketahui mengidap penyakit tersebut ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Jangan lupa subscribe ya.